Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan swadhi-swadhihah, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku semuanya, kembali lagi dengan Bu Guru Ustazah Dina. Hari ini Ustazah Dina akan mengajak kalian semuanya belajar matematika, yaitu tentang alat ukur besar sudut, yaitu busur derajat. Gambarnya seperti ini. Bagian-bagian dari busur derajat ini adalah pada garis putus-putus merah ini disebut dengan garis dasar busur. Kemudian yang tengah-tengah ini yang terletak di antara garis-garis ini disebut dengan titik pusat busur. Kemudian ini disebut dengan skala 0 dan tepi-tepi angka yang ada di dalam busur derajat ini disebut dengan tepi skala. Oke, selanjutnya bagaimana cara atau langkah-langkah mengukur besar sudut? Ada sebuah gambar sudut ABC. Langkah-langkah untuk mengukur besar sudut ini dengan menggunakan busur derajat yaitu yang pertama, persiapkan busur derajatnya. Lalu, letakkan titik pusat busur di titik B. Pastikan garis BC berhimpit dengan garis alas busur. Oke, yang ketiga, perhatikan angka pada busur. Ya, perhatikan angka pada busur yang berhimpit pada garis BA. Garis BA ini ya, yaitu angka 120. Bukan 60 yang di atasnya ya, yaitu di bawahnya 120 karena sudut ini lebih dari 90. Jadi, besar dari sudut ABC ini adalah 120 derajat. Begitu langkah-langkah mengukur besar sudut. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh cara mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama, ada sebuah contoh ini. Ada contoh sebuah sudut. Seperti ini, hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut yang dibentuk oleh jarum jam di angka 10 sampai di angka 12 dengan menggunakan busur derajat, kita lepaskan ya busur derajatnya dengan sudutnya. Kemudian angka yang menunjukkan di angka 12 itu adalah 60 derajat, bukan yang 120 ya. Karena ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, anak-anak, oke, ada sebuah jam dinding. Di sini anak-anak ada sebuah jam dinding. Dalam jam dinding ini ada jarum jam dari setiap langkah dari setiap angka ke angka berikutnya membentuk sudut dengan besarnya adalah 30 derajat. Angka dari 12 ke angka 1, 30, 1 ke angka 2, 30, 2 ke 3, 30, 4 ke 5, 30, dan seterusnya. Jadi setiap satu langkah besar sudut dalam jam dinding ini adalah 30 derajat. Satu lingkaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Oke, selanjutnya contoh soal. Tentukan sudut yang dibentuk pada pukul 03.00. 03.00 yaitu jam 3 tepat. Seperti ini gambar pukul 3.00. Nah, penyelesaiannya yang pertama, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam 12 dan jarum jam 3 ini adalah anak-anak. Kita lihat angka dari 12 ke angka 3 ini adalah menunjukkan ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Sehingga 30 derajat dikalikan 3 sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut yang terbesar besar sudut angka 3 sampai angka 12, ya. Seperti itu. Melangkahnya adalah sebanyak 9 langkah.
Sehingga kita menghitungnya dengan cara satu langkahnya 30 derajat. 30 derajat dikali 9 sama dengan 270 derajat. Atau cara cepatnya, dalam satu lingkaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Kita kurangi dengan sudut terkecil yaitu 90 derajat. Sehingga hasilnya adalah 270 derajat. Sama ya hasilnya, cuman caranya berbeda. Oke, gimana? Mudah kan anak-anak? Selanjutnya, mengukur sudut pada bangun datar. Oke, anak, ada sebuah segitiga, bangun datar segitiga, ada sebuah bangun segi empat. Jumlah sudut segitiga seperti ini, contoh segitiganya. Ada segitiga PQR. Nah, kita ukur dengan menggunakan pulsa derajat. Besarnya adalah, betul, 60 derajat. Jadi sudut PRQ adalah 60 derajat. Gitu anak-anak. Oke, selanjutnya, ingat ya, jumlah sudut semua jenis segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut R ini, jika kita tambahkan sudut Q dan sudut P, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Ya, ini kita hitung hanya satu sudut saja. Jika kita hitung semuanya, nanti otomatis jumlah dari sudut ini adalah 180 derajat. Gitu. Oke, selanjutnya jumlah sudut segi empat. Seperti ini. Sudut segi empatnya adalah segi empat STUV. Kita hitung dengan menggunakan busur derajat dan kita temukan besar sudut salah satu sudut ini yaitu sudut T yaitu 90 derajat. Dan kita hitung lagi sudut sebelahnya, sudut U, sudut V, dan sudut S juga 90 derajat besarnya. Sehingga total dari semua sudut yang ada di segi empat ini adalah jumlahnya 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 sama dengan 360 derajat. Sehingga jumlah dalam sudut segi empat ini sama dengan 360 derajat. Oke. Ingat ya, jadi jumlah sudut semua jenis segi empat adalah 360 derajat. Seperti ini. Oke, selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Ada gambar sebuah segitiga, maksud saya, maaf ya. Sebuah segitiga dengan besar sudut BC adalah 60 derajat dan besar sudut ABC adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, yang pertanyaan yang pertama. Besar sudut ABC adalah, tadi sudah Ustazah sebutkan ya anak-anak, berapa? Oke, betul, 90 derajat. Yang kedua, besar sudut CAB adalah berapa anak-anak? Ingat ya, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi caranya adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 90 derajat. Dari sini ya. Oke, sehingga hasilnya adalah, oke, betul, 30 derajat. Pertanyaan yang ketiga, sudut ABC termasuk jenis sudut apa? Ya, betul, sudut siku-siku. Yang keempat, sudut BCA termasuk jenis sudut? Oke, betul, sudut lancip. Yang kelima, sudut CAB termasuk jenis sudut apa anak-anak? Iya, sudut lancip lagi. Hebat anak-anak semuanya. Bagaimana? Mudah kan anak-anak belajar tentang sudut ini? Oke. Selanjutnya, latihan soal untuk kalian coba di rumah. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada gambar berikut. Yang pertama, ada gambar jarum jam pukul 12, pukul 4 maksud Ustazah, seperti ini. Yang kedua, pukul setengah 1, 12.30, kalian cari
besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang ada pada gambar ini.